Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan berbagi buat teman-teman, Bapak Ibu guru, cara mengecek tugas yang sudah kita share di kelas GCR. Sekaligus juga nanti untuk men-setting nilai atau grade nilai untuk tugas yang sudah kita share atau yang akan kita share di kelas GCR. Baiklah, kita langsung buka saja. Ya, kita buka saja kelas GCR kita. Tentunya Anda sudah punya kelas ya di GCR. Kalau belum punya, ada video saya bagaimana cara membuat kelas GCR ya. Silakan dilihat di bawah video ini di kolom deskripsi ya. Kita klik saja, kemudian kita masuk di kelas GCR ini yang sudah kita buat kelasnya. Kemudian saya akan masuk di salah satu kelas yang sudah saya buat ya. Ini untuk membuat tugas, jangan lupa, mungkin ada yang perlu tahu ya cara nge-share linknya. Jadi kelas ini ada linknya dengan cara silakan klik tanda roda di atas ini ya. Di sini sudah ada data kelas kita. Kemudian ini di bawah ini, perhatikan scroll ke bawah, ini ada kode kelas ya. DS6R4RY ini adalah kode kelas. Jadi siswa yang bergabung harus memasukkan kode ini untuk bergabung di kelas ini ya, di kelas yang sudah ditentukan. Kemudian ini linknya yang bisa kita bagikan ya. Klik saja share, tanda share di kanan ini. Nah, begini ya. Nanti akan muncul di sini. Ini enaknya kalau pakai HP kita bisa langsung nge-share di grup kelas yang sudah kita buatkan ya. Misalnya ini hanya contoh saja. Ini saya share di WA saya saja ya. Nanti Bapak Ibu boleh mungkin share langsung di grup kelasnya. Mungkin kelasnya berupa WA atau mungkin kelas berupa Telegram ya. Silahkan. Dua-duanya sudah saya buatkan tutorialnya. Silahkan dicari nanti di channel saya ya. Nah, begini ya caranya. Ya, inilah link yang kita share kepada grup kelas yang jadi binaan kita ya. Kemudian jangan lupa cantumkan kode kelasnya supaya anak-anak nanti tidak tanya-tanya lagi, Bu, kelas kodenya apa begitu ya. Caranya silahkan, caranya begini ya. Klik tahan. Nah, begini muncul kode kelas disalin. Kemudian kita pastekan di sini. Tempel. Nah, sudah masuk ya kodenya. Nah, ini supaya nanti siswa akan mudah membacanya. Kemudian kita share begini ya. Nah, ini sudah, nanti ini siswa begitu klik akan masuk, kemudian masukkan kode kelas ya. Tentunya mereka harus menginstal aplikasi Classroom dulu ya. Oke, kita kembali lagi ke cara mengirim tugasnya dan men-setting grade nilai untuk siswa ya. Kita klik saja yang tugas kelas di tengah. Yang di tengah ini ya, classwork mungkin ya kalau bahasa Inggris. Nah, ini masuk ke sini, kemudian klik tanda plus di bawah ini. Kemudian kalau kita mengirim materi ya, silakan klik yang material ya. Nah, kita beri judul materinya, misalnya materinya berjudul advertisement tag misalnya ya. Ini materi bahasa Inggris ya, silakan Bapak Ibu nanti nge-share sesuai materinya masing-masing mapel ya. Advertisement tag, kemudian diberi deskripsi, simak ya kan tugasnya. Ini contoh saja ya, misalnya nanti Bapak Ibu memberikan deskripsi yang lain, monggo silahkan. Kemudian kita harus masukkan ya materinya yang harus kita share ini, yaitu yang berjudul advertisement tag. Caranya bagaimana? Caranya klik tanda klip ini
Nah, ini kita harus upload materinya di Google Drive ya. Tentunya Anda harus menyimpan di Google Drive. Saya klik Google Drive saya. Nah, ini ya, advertisement doc ini. Soal atau yang lain, Bapak Ibu harus membukanya di laptop ya. Kemudian ini kita klik, kemudian klik pilih choose ya. Nah, maka dia akan masuk di sini. Tentunya ini harus sudah disetting publik ya. Jadi nanti cara mengupload materi atau berupa video maupun berupa file ya, cara mengupload di Google Drive dan membagikan atau di-share ya, supaya bisa dibuka oleh siswa atau dibuka oleh orang lain. Maka materi atau file yang kita upload di Drive itu harus kita setting publik ya. Nah, caranya sudah saya buatkan video, silakan nanti bisa dicari di channel saya, atau mungkin nanti saya bisa cantumkan di bawah video ini ya, di kolom deskripsi. Silakan dibuka saja kolom deskripsi di bawah video ini ya. Nah, kalau begini ini nanti siswa tinggal klik untuk membuka ya. Mungkin nanti menambahkan yang lain ya, misalnya menambahkan video ya. Misalnya Bapak Ibu sudah menyiapkan videonya ini, misalnya nih ya, saya masukkan linknya saja ya. Caranya kita masuk ke YouTube kita, misalnya Bapak Ibu sudah punya video yang sudah diupload di YouTube. Saya akan cari video saya dulu ya. Saya buka channel saya dulu ya. Jadi Bapak Ibu perlu mempunyai channel ya ini, supaya bisa mengupload video pembelajaran yang sudah Anda buat. Masuk di channel saya, kemudian saya cari videonya karena saya sudah menyiapkan ini ya, advertisement tag. Nah, kalau sudah terbuka begini, silakan klik yang tanda ini ya, bagikan ini, share. Kemudian karena kita bagi linknya, maka klik yang salin link. Nah, disalin ya. Kemudian kita masuk lagi ke kelas GCR tadi. Nah, kita tambahkan link di sini, kita paste di sini linknya, tempel ya. Nah, inilah link materi advertisement text tadi, kemudian klik tambahkan. Nah, ini nanti video ini bisa dijadikan pembelajaran juga untuk siswa ya, untuk menambah, memperkaya misalnya ya. Kemudian ini mungkin perlu kita tambah di sini advertisement text dan video misalnya begini ya. Gini ya, supaya anak-anak tahu. Nah, kalau sudah begini silakan diberi topik saja ini, supaya kita nanti ketika buka kita tahu ya materi apa yang sudah kita share. Kita beri judul sesuai materi saja ini. Advertisement tag ya. Ya, oke, kemudian klik simpan. Kemudian kalau sudah selesai nih, silahkan klik tanda segitiga seperti panah ini di kanan atas ya. Ini untuk tadi kita hapus ya, jadi nanti ini yang muncul. Nah, nanti ini akan muncul di forum atau di streaming ya. Kalau di sini forum, mungkin yang masih bahasa Inggris di sini streaming. Nanti ketika siswa buka Classroom, dia akan membaca ini, melihat materi ini ya. Inilah materi yang harus dipelajari siswa ya. Kemudian nanti kita giring siswa ya, supaya mereka masuk di Google Classroom. Supaya membuka materi ini, kita harus mengumumkan di grup WA atau grup Telegram ya, supaya siswa ini tadi kelas saya. Nah, seperti ini. Nah, sekarang bagaimana cara men-setting tugasnya ya. Ini enaknya di Classroom itu kita nanti akan mudah memeriksa pekerjaan siswa, akan sangat mudah. Nah, caranya silakan klik lagi yang tengah ini, classwork atau tugas kelas, kemudian klik plus tambah, kemudian klik tugas ya. Kemudian judulnya sesuai tugas materi tadi ya. Jadi tugas ini sesuaikan juga dengan materi yang sudah kita share tadi ya. Tugas ya.
ini untuk kita memberikan secara rinci. Jawablah pertanyaan, misalnya ini nomornya, mungkin ada nomor 1 sampai dengan, ini contoh saja ya, kayak anak-anak nanti nggak tanya-tanya lagi ya. Kerjakan atau tulis soal dan jawaban, mungkin begini ya, silahkan terserah Bapak Ibu nanti bagaimana. Soal dan jawaban. Kemudian, atau jangan lupa ya, jangan lupa tulis nama, nomor absen ya. Kemudian kelas dan kelas sebelum difoto. Nah, ini penting. Jadi menulisnya sebelum difoto ya. Sebelum sudah saya buatkan cara mengirim tugas berupa foto. Nanti silakan Bapak Ibu cari di channel saya atau di link di bawah deskripsi ini ya. Kemudian ya ini harus jelas mungkin karena anak-anak kan nggak bisa bertanya langsung ya. Jadi keterangan di sini ini harus sejelas mungkin. Sebelum difoto, kemudian kirim foto tersebut di kelas GCR. Nah, setelah kita anggap ini lengkap dan siswa itu nanti tidak bertanya-tanya ya, maka kita setting. Nah, poinnya berapa? Nah, ini terserah Bapak Ibu. Kalau saya ya, kalau untuk tugas saya tidak pernah memberi nilai 100 ya. Ini silakan Bapak Ibu boleh menentukan sendiri ya nilainya. Kecuali ulangan ya. Ulangan kalau benar semua nilainya 100. Tapi kalau tugas saya tidak pernah memberi nilai 100. Ini saya beri nilai standar saja. Saya beri nilai 85 bagi siswa yang tepat mengirim tugas. Jadi ini nanti. Ya, jadi kalau mereka benar mengerjakan tugas yang sesuai yang kita berikan dan tidak terlambat ya, maka saya beri nilai maksimal 85, kemudian klik simpan ya. Nanti kalau ada yang mengirim terlambat nggak apa-apa ya, karena saya setting waktu nanti di sini. Yang mengirimnya terlambat mungkin nanti akan saya kurangi ya, mungkin 84, 83, 82 dan seterusnya. Terserah Bapak Ibu nanti. Karena guru mempunyai wewenang ya. Kemudian kita setting tanggalnya. Ya, ini ya. Misalnya ini kita memberikan tugasnya tanggal 22, maka mungkin kita beri waktu 1 minggu. Jadi kita setting tanggal terlambat mengirim tugasnya tanggal 29. Jadi kalau lebih dari tanggal 29, maka nanti yang muncul itu terlambat mengirim tugas gitu ya. Ada notifnya nanti. Nah, kita nanti akan mudah memberikan nilai. Nah, kalau sudah kita klik settingannya, tanggal deadline-nya ya, kita klik OK. Waktu opsional kita kosongkan saja. Kemudian jangan lupa topiknya apa. Topiknya ini tadi adalah tugas 1A. Nah, gini ya. Simpan, klik simpan. Nah, oke. Nah, kalau sudah seperti ini, kita klik yang tanda segitiga di atas ini. Nah, inilah tugasnya. Nah, nanti ketika kita klik forum, tugas ini akan muncul. Jadi siswa nanti akan melihat ini. Dia akan tinggal klik. Kemudian nanti kalau siswa sudah ada siswanya di sini, maka di sini akan muncul ya nama-nama siswa yang sudah masuk di kelas kita ini ya. Nanti saya tunjukkan kelas yang sudah ada siswanya. Nah, balik dulu. Nah, sekarang bagaimana cara menilai? Nah, saya akan mencontohkan di kelas lain karena di kelas ini belum ada siswanya ya. Saya hanya mencontohkan cara mengirim tugasnya. Saya akan contohkan di kelas yang sudah ada siswanya, di kelas 9D ini. Ya. Nah, ini ya. Saya contohkan saja tugas yang sudah pernah saya periksa ini. Tugas 1A. Nah, perhatikan ini. Nah, di sini oh ya, yang perlu Bapak Ibu ketahui juga ya. Untuk settingan ini. Karena ini juga penting ya. Nah, ini ya. Perhatikan ini. Ini setelan forumnya, jangan lupa yang memberi komentar saja.
Ini yang setelan forumnya ya, ini yang forum ya ini. Nah, sedangkan tugas kita klik dulu. Ini ada pilihan tampilkan notifikasi yang dipadatkan. Kita sebaiknya mengklik yang tampilkan lampiran dan detail, karena kita klik yang ini saja. Tampilkan lampiran dan detail, kemudian klik simpan. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya. Jadi siswa akan bisa melihat apakah mereka sudah mengumpulkan tugas atau belum ya. Nah, kalau mereka sudah mengumpulkan, maka di sini akan muncul diserahkan. Kita klik diserahkan. Nah, ini ya yang diserahkan. Nah ini. Nah, ini ya. Kalau tidak ada, berarti mereka belum menyerahkan tugas, belum mengirim tugas. Nah, ini enaknya di Classroom kalau sudah disetting begini. Jadi kita tahu siapa yang sudah menyerahkan dan siapa yang belum. Kita tinggal buka saja ini, diserahkan ini. Nah, ini ya. Nah, kita tinggal buka, kita tinggal cek ya. Jangan lupa dicek ya, supaya kita tidak kecolongan ya. Ternyata yang dikirim siswa lagu misalnya ya, kita nggak tahu. Nah ini sudah ada namanya, berarti dia benar-benar mengerjakan sendiri. Namanya adalah Dea Amalia Sari. Nah ini ya, ini yang saya maksud tadi. Kenapa kita perlu mencantumkan nama? Nah, jadi kalau yang dikirim grup saya kembalikan. Saya minta harus ada nama yang tertulis di atas tugas ya. Nah, ini ada beri nilai di sini. Ini belum saya setting 85 ya. Saya setting 100. Saya beri, karena ini tidak terlambat, saya beri saja nilai 85. Kembalikan ya. Klik kembalikan. Di sini ada konfirmasi lagi, klik kembalikan lagi. Kita tunggu ya loadingnya ini. Nah, kalau sudah putih, kalau masih hitam jangan ditutup dulu. Kalau sudah putih ini, nanti tugas ini akan kembali ke siswa dan siswa bisa melihat nilainya. Jadi begitu ya Bapak Ibu caranya. Ini ada yang terlambat ini, coba perhatikan ini. Ada tulisannya diserahkan terlambat karena dia melebihi deadline waktu yang sudah kita tentukan. Kita buka ini yang terlambat. Kita cek, oh bener ini siswa ini mengerjakan sendiri, ini ada namanya ya. Oke, sudah benar. Karena dia terlambat, saya beri nilai di bawahnya, misalnya kita kurangi 2, kita beri nilai 83 misalnya ya. Ya, atau 84 misalnya begitu ya. Terserah, ini hanya untuk pembeda saja siapa yang rajin dan tepat waktu, dan kembalikan. Nah, tunggu ya, masih hitam. Nah, udah putih, kita kembali klik yang panah ini. Begitulah caranya ya. Dulu ya penjelasan saya bagaimana cara men-setting tugas dan cara mengirim materi ya. Kemudian memberikan nilai dan menentukan waktu, menentukan deadline waktu di tugas di kelas Google Classroom. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan teman-teman semua. Jangan lupa yang punya pertanyaan mengenai video saya ini silakan tulis di kolom komentar di bawah video ini ya. Dan mohon bantuannya untuk klik subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.